Bismillah walhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa atim wa taraham wa ta'anna ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimahullah, semoga siapapun yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusannya, ditambah imannya dan juga ditambah keyakinannya, dan kelak akan meraih husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimahullah, para sesepuh, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena tidak ada catatannya juga, saya tidak sebut berupa banyak namanya. Para asatidz semua, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat siapapun yang berbuat baik. Wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Jadi orang Islam itu memang dia harus berbuat baik, dicatat ataupun tidak dicatat. Ya, orang Islam nanti yang berbuat kebaikan tajiduhu 'indallah. Nanti kita yang berbuat baik yang tidak disebut yang apapun, nanti di akhirat kita tiba-tiba melihat, oh iya, sudah mencatatannya. Tapi sebagian manusia kadang-kadang lupa, dia lebih konsentrasi untuk mencari popularitas, syuhrah, ya. Tapi akhirnya di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, kita insya Allah ya masuk dalam golongan yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, pada malam hari ini Isra Mi'raj ya. Kenapa Isra Mi'raj di bulan Sya'ban? Itu pertanyaan. Bahkan sekarang masih ada maulid juga. Itu kira-kira jawabannya apa? Mengapa kita Isra Mi'raj di bulan Sya'ban dan kita merayakan maulid di bulan Rajab? Mengapa? Karena kita mau. Itu jawabannya ya. Kalau kita mau, boleh kapanpun. Kalau yang nggak mau, nggak mau. Tanggal 27 Rajab sekalipun, ya kalau nggak mau, nggak mau. Jadi kalau kita mau, kita merayakan bersama-sama Isra Mi'raj. Hadirin rahimahullah, baik apa yang terjadi peristiwa penting yang ada Isra dan Mi'raj, kita akan membahas seluruhnya. Tapi kita ambil faedah, kita ambil ilmu bersama. Ada 4 golongan manusia ketika diceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW turun ringkasnya, Nabi Muhammad pergi ke Muhammad. Ketika Rasulullah SAW pergi berangkat ke Isra ke Baitul Maqdis, disebutkan ke Madinah dulu, baru ke Baitul Maqdis, baru ke Baitul Maqdis, baru ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tidak dibahas. Ya. Orang-orang kafir itu hanya mengingatkan begini, bertanya kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kamu sedang ini punya masalah apa? Ada berita apa ini kira-kira? Rasulullah SAW mengatakan, aku diperjalankan oleh Allah SWT ke Baitul Maqdis. Kemudian kata Abu Jahal, kemudian pagi kamu sudah sampai di sini. Ya, aku sudah sampai di sini. Abu Jahal bilang, oh kalau begitu ini berita penting. Artinya Abu Jahal akan panggil orang-orang lagi supaya mendengarkan, supaya orang-orang tadi
menganggap bahwa itu satu kebohongan. Ini kesempatan. Ada valid tidak bisa diterima akal. Ya. Karena lagi musim ini akal sehat terus. Ya. Jangan akal sehat. Jadi harus tidak bisa untuk mengukur agama. Ya. Tapi akal manusia diukur dengan agama, itu yang benar. Tapi kalau agama diukur dengan akal, berantakan nanti. Ya, kalau manusia boleh diukur, itu benar nggak sih? Itu boleh. Manusia dengan manusia. Tapi kalau agama tidak boleh diukur dengan akal. Akhirnya kita beragama pakai selera, ini bahaya. Ya, kita sesuaikan dengan selera kita. Jadi ketika Rasulullah SAW menceritakan, aku diperjalankan, kata Abu Jahal sudah, saya panggil dulu, ya, panggil orang-orang itu, yang satu partai dengan Abu Jahal, ya, dipanggil, dikumpulkan semua, karena ini ada satu peristiwa penting. Apa ini? Peristiwanya bahwa Rasulullah SAW biasanya kalau bicara apapun dipercaya. Ini ada kesempatan berita kalau Nabi Muhammad mengatakan pergi ke Baitul Maqdis yang jauh dengan waktu hanya satu malam. Di waktu itu belum ada pesawat, nggak masuk akal. Menurut akalnya siapa? Abu Jahal. Maka ini kesempatan mendatangkan, maka orang-orang tadi begitu Rasulullah SAW memulai. Nabi tidak berbohong. Nabi tidak berbohong. Orang kalau tidak berbohong itu dia akan berbicara apa adanya. Mau orang ditanya lagi 4 kali 5 kali memang benar, jujur. Beda dengan orang yang suka bohong. Kalau bohong itu dia sekarang ngomong begini, besok lain lagi. 1 jam berikutnya udah lain lagi. Ya. Tapi Rasulullah SAW jujur. Maka diulang lagi. Kemana kamu pergi? Kalau diperjalankan ke Baitul Maqdis. Nah, langsung orang-orang yang kafir tadi, wah, kan masuk akal, gitu ya. Ini berarti kesempatan untuk menggugurkan keyakinan atau keraguan terhadap agama Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu berbohong. Mulai ada kelompok yang pertama menganggap Rasulullah berbohong. 1. Sebagian lagi yang sudah Islam bahkan, yang sudah masuk Islam dan beragama Islam, itu pegang kepala begini, waduh gimana, sebagian perubahan begini, artinya itu masuk akal, tidak bisa diterima akal. Murtad. Sebagian lagi mau dulu ya, jadi murtad langsung tidak percaya. Sebagian lagi bertanya begini, coba Muhammad ceritakan kepada aku Baitul Maqdis, karena mereka sebagian sudah pernah ke Baitul Maqdis. Saya masuk ke masjid Al-Masjid sini, kalau ditanya berapa tiangnya, saya sebut 4 sini. Ya, bisa. Karena sampai sini kipas angin berapa? Itu tidak paham, maka kita harus hitung dulu kan. Tapi Rasulullah SAW dan tujuannya bukan mau melihat fisik Baitul Maqdis, bukan. Tapi Rasulullah adalah manusia yang cerdas, sekali lihat langsung tahu semuanya. Ini mukjizat. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, apa yang kalian tanya? Ditanyakan di Baitul Maqdis itu ada pintunya begini, terbuat dari ini, tiangnya begini. Benar. Yang meminta dalil, jadi kan pertama aku nggak percaya, kemudian minta dalil, mana dalil? Buktinya apa? Ternyata yang meminta dalil ini yang mengatakan kalau kamu sampai ke sana, coba tunjukkan. Jadi kelompok yang kedua yang suka minta dalil, mana dalilnya? Ya, begitu ya. Mana dalilnya? Mana buktinya? Jadi kelompok yang kedua. Setelah diberikan dalil oleh Rasulullah, rumahnya begini, misalnya di Faizul ditanya, pintunya ada 3. Masuk pintu 3. Di situ ada tiang. Orang-orang yang sudah mendapatkan dalil benar, oh iya benar ya. Rasulullah belum pernah berangkat ke sana, tapi Rasulullah tahu pasti dia ke sana. Apa yang terjadi? Sudah diberikan dalil, masih nggak percaya juga. Jadi ada minta dalil, tapi juga nggak percaya. Nah, itu jadi ini sudah turun dari dulu begitu ya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat, jadi nggak percaya kalau kasih dalil, langsung nggak percaya. Ada yang minta dalil dikasih dalil, nggak percaya juga. Kelompok yang keempat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala belum
begini, maksudnya begini. Kenapa babi itu haram? Karena di babi ini ada kuman yang tidak bisa mati. Kita pakai gitu. Kemudian ada yang mengatakan ini secara ilmiah, apabila dimasak direbus dengan panas yang sampai 100 derajat lebih, pasti kuman-kumannya akan mati. Jadi dari halal dong. Nggak bisa. Ini amal namanya ta'abbudi, apa dogmatis. Allah mengatakan haram, nggak boleh pakai kaya-kaya lagi. Tapi kalau tidak ada hukum yang tidak jelas, baru kita carikan ilahnya. Alhasil dikasih kita, Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, kamu sudah dengar berita? Apa itu beritanya? Muhammad temanmu mengaku-ngaku sudah ke Baitul Maqdis. Masya Allah, ini ternyata mau jadi apa? Provokator ini. Ini provokator untuk supaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingkari terjadinya Isra dan Mi'raj. Jadi berita itu kadang-kadang memang provokasi. Ya, berita itu provokasi. Dia bikin berita sendiri. Kelompok Abu Jahal ini bikin berita ya, sampai disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar punya hak untuk apa? Untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Tapi itu diprovokasi, diberi berita-berita yang tidak baik. Gitu. Ya kalau sekarang kayak Metro TV lah begitu. Itu TV kan supaya banyak bohong kan begitu. Nah, ini tadi diberitakan begitu. Oh, Sayyidina Abu Bakar dia tadi. Bagaimana seorang Islam? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Aqala dzalik." Apakah benar diucapkan begitu kata Rasulullah? Iya. Muhammad mengatakan begitu. Orang kafir menganggap banyak kesempatan. Sayyidina Abu Bakar mulai ragu. Bukan. Kata apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau itu yang keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW, lebih dari itu pun aku percaya. Jasad dia berikan. Ya. Ini berita. Jasad hatinya. Ya Allah, kenapa begini? Itulah iman. Iman itu dipercayai, tidak perlu dibuktikan apapun. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Makanya kalau baca Quran kan nanti masuk bulan Ramadan, Sadaqallahul Azim. Dibaca. Artinya apa? Tidak ada kebohongan. Semua yang diucapkan, semua yang disebutkan dalam Al-Quran wajib diyakini, tidak boleh ditawar-tawar. Nanti runtuh iman kita. Kalau kita percaya bisa perintah Al-Quran ada 1000, kita percaya 999, tapi satu saya nggak cocok, kafir. Bukan ini. Ya, ini berhati-hati. Jadi iman itu dipercayai, tidak perlu dibuktikan. Nggak perlu bukti, nanti di akhirat kalau ada bukti. Ya. Hadirin rahimahullah. Maka kita berharap minta kepada Allah Taala dan mempunyai iman seperti imannya Sayyidina Abu Bakar yang mantap. Kalau benar itu dari Al-Quran, kalau benar di firman Allah, kalau di hadis Nabi Muhammad SAW, sam'an wa ta'atan. Selesai. Nggak perlu lagi dipikir-pikir, oh benar tidak, cocok tak, masih relevan nggak zaman ini. Ini orang-orang yang mendahulukan akal, dia akan tersesat. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Zaman sekarang perlu diperhatikan, saya ulang-ulang hadis ini ya berkali-kali, karena umat Islam dalam keadaan yang berbahaya kalau kita tidak mempercayai Al-Quran. Lihat di menyedihkan sekali kita lihat bagaimana berita-berita orang menghujat Islam, menghujat agama, mencaci maki ulama, memain-mainkan Al-Quran, tumbuh subur zaman sekarang luar biasa. Ini anak-anak kita lihat HP begitu banyak orang, Al-Quran diinjak-injak ada, Al-Quran disobek-sobek dimasukkan ke kartus provisi ada. Oh ya Allah, ini luar biasa. Allah kalau turunkan barat, cara soleh, barat soleh. Nanti yang soleh, yang soleh dilipat barat oleh Allah Taala, selesai habis nanti. Alhamdulillah. Ya. Maka kita harus
punya benteng, makanya dikumpulkan seperti ini, ada majelis anak muda-muda, ya, ada majelis terus, jangan bosan-bosan. Jazakumullah khair, ya, sampai zaman ini membina anak-anak dan asatidz yang lain, jangan bosan-bosan, terus bina anak muda ini. Kalau enggak nanti bahaya. Berapa banyak umat Islam yang murtad, berapa banyak umat Islam perempuan muslimah yang keluar Islam gara-gara suaminya, berapa banyak orang yang meninggalkan agama cuma gara-gara materi. Banyak terjadi seperti ini. Maka apa yang terjadi saat ini, kita harus mengobatinya dengan apa? Bagaimana cara mengobati problem-problem yang ada? Ya kembali lagi bagaimana kata Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memberikan solusinya. Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi disebutkan alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama yang percaya pada ghaib. Ghaib itu apa? Ghaib adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tapi tidak bisa dilihat mata. Itu ghaib. Surga, neraka, sirat, mizan, mahsyar, jin, setan, malaikat, itu semua kan disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Ini hati-hati, kita diwajibkan cukup percaya, yakin, ya, tidak perlu dicari. Kami minum Nabi Ghaib, itu nggak bisa dilihat mata. Maka kita wajib percaya kepada Allah. Al-Quran menyebutkan ada jin itu ada. Al-Quran menyebutkan setan itu ada. Al-Quran menyebutkan surga, neraka dan sebagainya, pasti itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat. Yu'min, apa arti iman? Dia percaya dalam hati dan juga beramal. Hadirin rahimahullah, bagaimana di akhir-akhir zaman seperti ini orang menebarkan tasyhid. Ini penting. Apa tasyhid? Menebarkan keraguan-keraguan terhadap agama kita. Ini orang-orang seperti ini, kadang-kadang mereka belajar untuk merusak Islam, mereka belajar. Makanya belum tentu orang itu alim kemudian dia selamat, enggak? Ya, belum tentu. Maka yang selamat yang bagaimana? Yang ikut Nabi Muhammad SAW, yang cinta, yang loyal, yang mengambil seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'adakumur Rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Hadirin, bagaimana? Tahukah kita apa itu tasyhid? Tasyhid adalah menebar keraguan-keraguan. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ada orang mengatakan begini, Ustaz, Kiai, Habaib menceritakan hari akhirat, hari akhir. Padahal ustaz-ustaz itu, kiai-kiai itu, dai-dai itu belum sampai ke akhirat. Itu hanya ramalan. Ayatnya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, yu'minu billah wal yawmil akhir, yu'minu billah wa kan banyak hadis ya. Arti percaya pada hari akhir. Hari akhir itu dianggap tidak ada, ini bahaya. Ini wajib bagi ustaz bersuara lantang. Kalau diam dia akan berdosa. Jangan kita bahas sesuatu yang nggak ada. Jangan salah bikin pengajian. Tahu nggak perahunya Nabi Nuh? Kayunya kayu apa? Buat apa ini? Tongkatnya Fir'aun, kayunya kayu apa? Ini kata ulama, ilmu la yanfa' wa jahlu la yadur. Punya ilmu tentang ini juga bukan bermanfaat, bodoh pun tidak bermasalah. Tapi yang hal-hal yang seperti ini yang di depan mata ini wajib bagi kita paham bersama-sama. Saya teruskan tadi. Ada orang mengatakan bahwa Ustaz ramal hari akhir. Karena ini dianggap ramalan karena kita belum sampai ke akhirat. Jadi maksudnya orang itu mengatakan kita tidak boleh berbicara tentang akhirat dan sebagainya sebelum kita sampai ke akhirat. Bahaya. Jadi maksudnya bagaimana ya? Nah, orang itu kita kirim ke akhirat. Ya, ini orang kita kirim ke akhirat supaya dia di akhirat. Oh ya, ternyata di akhirat ada neraka. Ya, ternyata ada malaikat, bahkan dan seterusnya. Hadirin rahimahullah. Tahu ya? Tahu maksud saya ini? Ya, paham mungkin nggak maksudnya? Ada orang yang mengatakan bahwa hari akhir yang membahayakan lagi. Coba lihat lagi di YouTube itu masih ada ya. Masih ada
ada orang meramalkan terlalu fasih beramal hari akhir. Akhirnya bapak-bapak ada ibu-ibu pakai jilbab juga. Ya tepuk tangan. Bener-bener Ustaz belum pernah ke akhirat. Bahaya itu. Jadi Ustaz tidak boleh mengatakan kalian kalau beriman nanti akan masuk surga. Surga. Kan masuk surga belum? Jadi ini bahaya. Ini paham apa namanya? Ateis. Ini orang tidak percaya Tuhan. Tidak punya hari pembahasan. Hadirin, kira-kira kalau ada yang semacam ini bagaimana? Bagaimana kita menyikapinya? Saya bacakan dua hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada seorang bertanya. Begini pertanyaannya. Ini Ustaz kalau bikin pengajian, kalau ada yang tanya kalau nggak paham, bilang aja wallah. Jangan paksain, jangan jawab. Ya, karena disebutkan bahwa orang yang bisa menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Man ajaba bi kulli ma su'il fa huwa majnun. Bukan alim. Orang alim itu kalau ditanya, wallah, nanti saya lihat lagi di kitab. Itu perhatian kita. Kalau semua pertanyaan jawab, semua pertanyaan jawab. Ya, itu dalam kitab Manhajus Sawi. Ya, disebutkan bahwa itu majnun. Jadi harusnya diam dulu. Nanti pikir pasti lagi lah. Nah, ada orang bertanya gini kepada sahabat. Jadi sahabat, kalian kalau menyembelih kambing, bertanya, kalian kalau menyembelih kambing, kemudian dagingnya boleh dimakan kan? Kalau orang Islam yang menyembelih boleh dimakan. Ya, kamu matikan dulu kambing itu, sembelih dulu, baru boleh dimakan. Orang katanya bertanya begini, kalau ada kambing yang mati dengan sendirinya, kambing mati dengan sendirinya, mati sakit, mati tua, putus cinta, apa aja gitu ya, atau tidak mengurus BPJS yang seperti itu. Ya, kambing sakit, ke rumah sakit, nggak ada BPJS nya, sakit mati dengan sendirinya, tidak tanpa disembelih. Itu yang mematikan siapa? Itu si penanya bertanya kepada sahabat tadi. Kalau kambing mati yang dengan sendirinya, yang mematikan siapa? Yang mematikan Allah. Yang mematikan Allah. Kemudian dia bertanya, mengapa yang dimatikan Allah langsung dagingnya nggak boleh dimakan? Kalau yang kalian sembelih, yang kalian matikan boleh dimakan. Apakah kamu para sahabat Muhammad lebih baik daripada Tuhanmu? Luar biasa ini pertanyaan. Keren kan? Jadi dia Ibrah, bukan Islam Ibrah. Jadi dia Ibrah. Jadi dia bertanya. Para sahabat waktu ditanya nggak ngerti, kau jawab. Kan jawab. Iya. Ya, iya. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada pertanyaan. Dia bertanya, keren kan Rasulullah? Dia bertanya, begini. Kalau kambing yang kita makan, yang kita sembelih boleh dimakan. Kalau yang dimatikan oleh Allah langsung tidak boleh dimakan. Bagaimana itu? Rasulullah juga diam. Sampai Allah turunkan ayat. Ya, sudah berdulu ayatnya. Masalah sembelihan umat Islam yang mematikan adalah Allah. Semua yang kita sembelih itu Allah. Kalau nggak ada itu Allah nggak mati dia. Walaupun udah potong kepalanya nggak mati. Banyak kan kejadian seperti itu. Jadi yang menginginkan Allah. Apa kata Rasulullah? Si penanya ini setelah jawab, kata Rasulullah, al-amahu iblis. Jadi orang itu dapat bisikan dari iblis. Jadi kalau ada orang hadir pengajian, tanya Ustaz, senang. Udah 5 Ustaz. Saya tanya tak jawab. 2 Habib KO. Ya. Sudah masih jawab pertanyaan saya. Jangan terlalu senang. Al-amahu iblis. Dapat bisikan dari iblis. 1. Yang kedua, hadis yang kedua, ada orang datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Disebutkan badannya tidak wangi, ya, badannya tidak wangi, pakaiannya tidak rapi, datang dari belakang, maju sampai ke depan Rasulullah. Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi di hadapan Rasulullah, dia bertanya begini, man khalaqaka? Siapa yang menciptakan Muhammad? Allah.
tadi, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya kadang-kadang cukup bilang assalamualaikum gitu. Jadi kalau kita nggak paham, ada orang tanya aneh-aneh, ya, yang nggak ada kegunaannya di situ dari Ustaz. Antum sudah berapa tahun mengajar? Pesantren di mana dulu? Tahu nggak kayunya Nabi? Perahunya Nabi dulu pakai kayu apa? Berapa? Kira-kira menjawab apa? Allah alam. Ya, masa nggak tahu Ustaz? Assalamualaikum, udah gitu aja. Lalu dia panjang-panjang. Tadi orang mengatakan, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaannya. Ketika ditanya, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Rasulullah SAW tidak menjawab. Tidak perlu jawab. Karena tidak perlu jawab. Tapi Nabi begini. Pegang tangannya, tangan dikeningi. Baca. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 3 kali. Dibaca oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Setelah dibaca 3 kali, orang tadi kabur, langsung pergi. Ya, pergi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man yakfini min hada? Siapa yang bisa beresin orang itu? Bahaya itu. Bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah. Allah sang pencipta. Masa Allah diciptakan? Ya, jadi tanya lagi, man yakfini min hada? Kata bahaya. Maksudnya yakfini ini bagaimana? Bagaimana orang ini diberesin begitu ya? Kira-kira beresinnya gimana? Ya tidak masukin ke kulkas 2 bulan, mungkin atau buang ke hutan berapa hari. Apalah itu yang penting beres supaya ini tidak berkeliaran di masyarakat. Bahaya. Ya. Sahabat, ada ya Rasulullah. Dia kan aku mencari ya Rasulullah. Oh, anggap sahabat Rasulullah. Tadi cuma kasih status juga. Sahabat Rasulullah. Ada ya Rasulullah. Status saja. Ada Rasulullah. Cari. Kanan kiri cari kanan kiri semua hilang. Sudah pergi. Ya. Dia kembali lagi. Dan ajibu ya Rasulullah. Kata sahabat tadi, aku nggak menemukan orang itu. Tadi sebenarnya hilang. Apa kata Rasulullah? Innahu iblis. Innahu iblis. Atatu liusyadika amra dinikum. Dia datang dengan misi. Iblis tadi datang sengaja, dia datang ke depan, tangan ke depan. Dengar oleh para sahabat Rasulullah SAW memberi misi. Apa misinya? Atatu datang liusyadika amra dinikum, supaya dia dengan misi untuk menebarkan tasydid, keraguan-raguan terhadap agama. Paham ini baik-baik. Ya, paham ini baik-baik. Jadi misi iblis apa? Apa misi iblis? Menebarkan keraguan-raguan apakah agama itu semuanya baik. Boleh lihat dulu lah iblis berarti. Ya, kalau ada orang mengatakan agama itu semuanya baik, udkhulu fi silmi kafah, masuk secara total. Ada orang yang mengatakan janganlah, lihat-lihat dulu lah mana yang cocok pada zaman ini. Iblis berarti iblis. Ya, dia pakai peci iblis. Ya, iblis pakai jenggot juga iblis. Ya, kalau mau menawar-nawar hukum Allah iblis ini. Ada kun yusyadika fi amra dinikum. Para ulama mengambil kesimpulan beberapa hal. Yang pertama, iblis itu baunya tidak wangi. Ini cerita yang saya bawakan tadi ya. Kan tadi baunya tidak wangi. Jadi iblis itu tidak wangi. Ya, tapi belum tentu yang wangi itu bukan iblis. Kadang-kadang ada yang wangi bikin jalan itu iblis. Ya. Satu. Kemudian hikmahnya, misinya iblis tasydid, menebarkan keraguan.